Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gusar Legend Al-Malan. Sebagaimana tindak lanjut dari kemarin, kita mengkaji tentang hakikat al-huruf, al-ma'rifatu bil hurufil hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kha, ya. Nah, kemarin itu sahabat-sahabat sudah saya sampaikan baru huruf alif dan mim. Semua itu punya hakikatnya. Memang dulu saya ditanya, pasti kalau orang-orang ahli membaca kitab dan ahli ibadah bertanya, kan orang-orang dulu ya, di dununging huruf alif sejati ini, di mana letak hakikatnya huruf alif sejatinya, itu pertanyaan. Sehingga memacu saya untuk mempelajari sejarah, hakikat, manfaat dari huruf-huruf hijaiyah yang dibuat bahan penulisan Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, sebagai Quran petunjuk dan sebagainya. Ternyata hasil dari referensi baik itu hadis, pendapat ulama dan sebagainya, setiap huruf itu mempunyai hakikat masing-masing. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, huruf alif usianya 100.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Huruf mim usianya 75.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan yang sekarang adalah huruf ya. Huruf ya itu kalau sesuai hadis dikatakan khalaqallahu ta'ala alal malaikatu Israfil qabla khamsina alfi sanatin khalaqallahu ta'ala sama'i wal ard. Yang artinya Allah menciptakan malaikat Israfil, peniup itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kelanjutan daripada hadis itu mengatakan wa ayatu dan tandanya al malaikatul mikail malaikatul Israfil, tandanya malaikat Israfil fi jabhati, di dahinya kata Allah telah menuliskan al huruf ya. Jadi huruf ya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kurang 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Allah langsung menulis huruf ya di dahinya malaikat Israfil. Itu sesuai yang disampaikan oleh hadis Ibnu Abbas itu, sahabat-sahabat. Itu baru huruf mim. Kemarin kan alif sudah, mim sudah, sekarang ini ya. Itu sebagai landasan bahwa kita tahu hakikatnya huruf-huruf itu umurnya, termasuk nanti khasiatnya. Dan yang keempat yaitu ya, hadis juga ya, nun ini. Nun itu Allah hadis mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu ta'ala alal malaikatul Israel, sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Israel qablah, ya kan, sani khamsina alfi sanatin, sania 25.000 tahun sebelum langit, qabla khalallahu ta'ala, dengan sebelum menciptakan sama wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Wafi ayati, dan diberilah tanda oleh Allah itu malaikat Israel itu kata Allah telah menetapkan, telah menuliskan al huruf nun. Jadi usianya huruf nun itu kurang 25.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kurang 25.000 tahun huruf nun telah ditulis oleh Allah di dahinya malaikat Israel. Makanya ada pendapat man barang siapa finaumi ing dalam tidur ya, ro'a itu melihat al malaikatu atau al insanu bijabati, di dahinya al huruf nun, ada huruf tulisannya huruf nun qabla arba'in al mautu, maka sebelum 40 hari lah orang itu ditemui dengan malaikat Israel, yaitu malaikat Israel dengan huruf nun di dahinya. Jadi itu sahabat-sahabat, manfaatnya banyak sekali kalau bicara tentang al-babul faidatul huruf alif mim ya nun.
Tuh. Sehingga kalau kita tahu sahabat-sahabat, mudah-mudahan itu semua bermanfaat. Sebagai contoh ada sebuah kitab ya ini mungkin disebut kitab perkebunan ya. Syekh Albuni mengarang kitab namanya Samsul Arif Kubro. Di situ dikatakan man kataba barang siapa. Kataba man barang siapa al-hurufi menulis kata Pak al-hurufi huruf nun ya. 8 kali dibentuk lingkaran, maka barakallahu maka diberikan keberkahan dengan huruf itu, insya Allah tidak pernah kosong dompetnya atau rezekinya. Itu kalau menurut kitab. Tapi saya ya sekedar tahu ini sebagai bahan pembahasan buat sahabat-sahabat semua bahwa setiap huruf itu yaitu punya usia, punya hakikat. Sebaliknya malaikat Israfil itu cahayanya warnanya hijau. Di dahinya ada huruf ya. Nah sebaliknya malaikat Israel itu cahayanya merah, di dahinya ada huruf nun. Nah dahi tadi karena cahaya hijau tadi itu ada kuning kemas-masan hurufnya, yaitu malaikat Israfil. Kalau malaikat Israel cahayanya merah tapi di dahinya ada huruf nun, itu warna kuning keemas-emasan. Gitu sahabat-sahabat. Kelanjutan dari pertanyaan saya kemarin, di dunungi huruf alif sejati, yang artinya di mana letak hakikatnya huruf alif sejatinya yang Allah langsung menulis. Nah, saya jelaskan alif, mim, ya, nun. Maka dari 4 kalimat itu disebut amin. Nah amin itu dalam sebuah hadis dikatakan man ro'a itu barang siapa sudah mengerti ma'rifatu mengetahui al hakikatul hakikat al hurufi alif mim ya nun, yaitu huruf alif mim ya nun. Di kalimat abi lafaz di amin di dalam as-sholatu ba'da sholat ketika imam itu semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada saat itu kita tahu mengetahui 4 letak huruf tadi. Amin. Maka 4 malaikat itu turun membantu dan menyampaikan ibadah manusia yang di muka bumi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadahnya sekaligus agar diampuni dosanya dan juga dikabulkan semua doanya hamba yang sholat berjamaah dengan membaca amin tadi. Itu sahabat-sahabat, itu baru mengkaji al-hurufi alif amin ya nun. Dengan sendirinya huruf amin saja itu sudah mempunyai khasiat. Ketika orang itu tahu hakikatnya yang Allah langsung tulis, 4 malaikat itu langsung dibaca tapi kusuk ya, seakan-akan 4 malaikat itu turun sesuai hurufnya. Maka dengan sendiri malaikat itu turun menyampaikan amalan ibadah, menyampaikan hajat manusia itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja dulu sahabat-sahabat untuk live ya, semoga Anda yang mencintai channel Gusar Legend Al-Malangi di YouTube channel Gusar Legend Al-Malangi atau TikTok ini bermanfaat. Ilmu ini jangan lupa disebarluaskan atau di subscribe agar ilmu ini bermanfaat ya, karena sebuah ilmu kalau walaupun Anda tidak menyampaikan, Anda menyebarkan, itu dengan sendiri insya Allah bali walau ayat, sampaikan walau ayat. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, dengan lisan orang lain disebarkan, insya Allah disebut au ilmi yung tafa'ubeh, ilmu yang bermanfaat. Akhir kata usikum wa nafsi bitaqallah wallahul mu'afiq ila madhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.